warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 7, 8, dan 9. Apa kabar? Baik. Bagaimana puasanya hari ini? Masih semangat kan? Harus semangat dong. Walaupun kita sedang menjalani ibadah puasa, kita nggak boleh males-malesan. Harus tetap semangat dan lakukan hal-hal yang positif supaya kalian menjadi orang-orang yang tetap produktif. Gak terasa ya, Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Dalam suasana seperti ini, hati seorang muslim pasti merasa begitu sedih. Karena bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan motivasi untuk kita beribadah kepada Allah. Sebentar lagi akan meninggalkan kita. Satu catatan yang perlu diingat dan tidak boleh hilang dari kita adalah ketika Ramadan berakhir, maka suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita, yaitu atsura Ramadan atau pengaruh Ramadan tetap kekal dalam diri kita. Dalam indahnya bulan Ramadan, ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu membayar zakat. Dalam zakat ini terkandung nilai-nilai pendidikan di dalamnya, yaitu berupa pendidikan rohani, pendidikan jasmani, serta pendidikan sosial. Pada pendidikan rohani zakat meliputi manifestasi syukur atas nikmat Allah, pensucian jiwa, pengendalian diri, membina muslim yang bertakwa. Pendidikan jasmani berupa yang berhubungan dengan kesehatan mental, dan pada pendidikan sosial berupa zakat yang bertanggung jawab sosial. Mendidik, berinfak, dan memberi mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia dan mewujudkan keadilan sosial. Dan di pesantren Ramadan kali ini, guru pendidikan agama Islam kita sekaligus pembina santri, yaitu Bapak Ihsan Sunaryo SPDI, bakal ngasih materi tentang nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat. Kepada Bapak Ihsan Sunaryo, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalami ma lam ya'lam ala jami'il insan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama yang kami muliakan, Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 dari Jaksa yang kami hormati, serta anak-anak semuanya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 dari Jaksa yang kami cintai dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik, hidayah, inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi yang indah ini di bulan suci Ramadan kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan lancar. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Seperti tadi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Mbak Ilsa, bahwa kita pagi hari ini dalam pesantren Ramadan SMP Negeri 1 dari Jaksa yang dilaksanakan lewat daring, lewat YouTube pagi hari ini,
akan membahas materi tentang nilai-nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat. Tentu anak-anak tahu bahwa salah satu rukun Islam yang kita laksanakan ada 5, Mbak Ilsa ya. Rukun Islam di antaranya yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada syahadat tauhid dan ada syahadat Rasul. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Kita tahu bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, sepulang dari Isra Mi'raj ada perintah untuk melaksanakan sholat yang dulu awalnya 50 kali dalam satu hari satu malam, akhirnya mendapatkan diskon, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala karena saking rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, akhirnya melaksanakan sholat 5 waktu. Yang sholat itu tertulis dan terekam dalam kalimat Islam: Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib, yang selalu kita tunaikan. Berikutnya yang ketiga adalah zakat. Nah, yang akan kita bahas ini adalah zakat. Zakat itu adalah mengeluarkan harta kita, Mbak Ilsa, untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tentunya sesuai dengan kadar yang kita mampu dan juga kadar mereka yang menerima. Makanya dalam Islam ada yang namanya zakat wajib, yang kita sebut adalah zakat fitrah, gitu ya. Selama 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan dengan pahala yang luar biasa, yang sudah kita tahu bahwa pahala Ramadan ini hanya Allah yang memberikan dan menyaksikan. Kemudian semua itu belum bisa lulus 100% kalau belum dilaksanakan dan ditunaikan zakat fitrah. Sehingga zakat fitrah ini menjadi momentum penting dan terakhir dalam penutupan kegiatan puasa Ramadan. Kalau mungkin anak-anak yang dulu sekarang kelas 9 mungkin sudah melaksanakan kegiatan zakat fitrah dan pesantren Ramadan di SMP Negeri 1 dari Jaksa. Tetapi yang kelas 8 dan kelas 7, karena saat itu sudah datang masa pandemi Covid, sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan pesantren dan juga zakat fitrah di wilayah sekolah di SMP. Lantas bagaimana? Tentunya anak-anak dan keluarga juga wajib untuk melaksanakan zakat fitrah di rumah bersama keluarga. Nah, zakat fitrah ini yang dikeluarkan apa sih? Kira-kira Mbak Elsa apa yang dikeluarkan zakat fitrah? Bisa beras. Beras ya. Zakat fitrah ini yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Kebetulan di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Bukan berasnya ya nasi. Tapi kan berasal dari beras. Ukurannya itu 1 sok. Kalau di kita itu 2,5 kilo. 2,5 kilo. Jadi perlu anak-anak ketahui, zakat fitrah itu yang dizakatkan adalah beras 2,5 kilo. Itu kalau di Indonesia. Kira-kira Mbak Elsa kalau zakatnya zakat uang boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi nanti ditukar sama. Boleh, tapi harus ditukar dengan beras. Jadi secara hukum kita tidak boleh zakat selain beras karena bukan makanan pokok. Misalnya ada siswa yang namanya Mas Nanang, zakat ke SMP misalnya, dia tidak membawa beras. Yang dibawa itu misalnya rumput, suket, 1 sak gitu.
Kira-kira sah nggak zakatnya? Tidak sah, tidak boleh. Misalnya lagi Mas Nanang membawanya tidak rumput, tapi ini aglonema residen. Tidak boleh zakat pakai bunga. Zakatnya itu harus pakai makanan pokok, yaitu beras. Tapi kalau kita membawa barang atau uang, itu boleh membawanya kemudian ditukarkan, dibelikan, dibelanjakan beras. Kalau di sekolah itu biasanya ada panitia nanti menjual beras. Nah, setelah mendapatkan beras, nanti baru digunakan untuk zakat. Mbak Elsa masih ingat niat zakat fitrah? Agak lupa. Niat zakat fitrah itu kalau nanti anak-anak sudah zakat kan mosok anak-anak zakat itu niatnya tidak bisa. Ini diingat-ingat ya, nawaitu zakatal fitri an nafsi takjilan fardholillahi ta'ala. Itu ketika anak-anak berzakatnya itu secara takjil. Tapi kalau zakatnya pada waktu yang ditentukan, berarti nawaitul zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Sekarang kita bahas tentang zakat yang takjil itu yang bagian mana, dan zakat yang tidak takjil ataupun yang sesuai waktunya itu yang mana. Nah, kita bahas. Zakat itu waktunya sebenarnya adalah setelah kita berbuka pada puasa terakhir, Mbak Elsa. Misalnya ini hari ke-30, kita puasa terakhir, setelah berbuka itu sudah dimulai waktu zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai sebelum sholat Idul Fitri. Berarti itu waktu untuk zakat fitrah. Selanjutnya kalau misalnya kita itu secara takjil bagaimana? Kalau secara takjil berarti mulai awal masuk Ramadan, Mbak Ilsa, mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 juga boleh melaksanakan zakat fitrah. Tapi nanti niatnya ditambah dengan takjil. Kemudian yang wajib membayar zakat fitrah ini siapa kira-kira? Kalau Mbak Ilsa ini wajib membayar sendiri atau tidak? Iya, karena umat Islam. Maksudnya gini, kalau sudah bekerja itu berarti wajib untuk menzakati dirinya sendiri. Tapi kalau seperti anak-anak yang masih SMP, yang kalau pagi itu mengeluarkan jurus maut, membelah tangan alias minta-minta, nah, berarti yang wajib adalah kedua orang tuanya yang sudah bekerja. Makanya anak-anak kalau nanti sudah saatnya juga harus mengingatkan kedua orang tuanya untuk meminta membayarkan zakat fitrah. Ada sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang berkenaan dengan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min syairin alal abdi wal khurri wal dakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan zakat fitrah satu sok berupa kurma atau gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam. Jadi yang harus zakat fitrah itu Mbak Ilsa, ketika ada bayi lahir, itu kok lahirnya itu sebelum buka puasa di hari terakhir, itu berarti sudah wajib zakat. Misalnya ini Mbak Elsa lahirnya tanggal 30 Ramadan jam 3 sore atau waktu asar, itu berarti sudah masuk waktu untuk orang tuanya membayar zakat. Itu meskipun masih bayi sudah harus dibayarkan, tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan. Nah, itulah pengertian dari zakat fitrah.
fitrah. Kenapa tadi kalau di hadis disebutkan kurma atau gandum? Itu karena makanan pokok yang ada di sana, adalah semacam itu. Nanti kalau kita misalnya pindah tempat, Mbak Elisa ini cita-citanya mau bekerja atau mau tinggal di mana? Mau kerja dulu baru nanti tinggalnya nggak tahu sih. Nggak tahu. Misalnya mau tinggal di Eropa atau mau tinggal di Australia. Di sana itu banyak kanguru. Kalau di Australia, nah, kangurunya terus transit ke Indonesia jadinya kanguru. Jadi dulu Pak Ihsan membuat blog kanguru itu karena ada cerita dengan teman di Australia. Nah, nanti bisa dicari ya blog kanguru dari Jaksa. Baik, dalam ibadah zakat banyak sekali nilai-nilai pendidikan sosial. Tapi diantaranya yang dipandang penting, yang perlu kita bahas adalah yang pertama, diantara nilai-nilai zakat fitrah yang kita laksanakan adalah yang pertama, nilai takwa. Kira-kira ini Mbak Elsa, kalau kita bertakwa itu pasti melaksanakan perintah Allah atau kadang melaksanakan, kadang tidak? Selalu melaksanakan perintah Allah. Selalu melaksanakan. Itu kalau kita bertakwa. Kalau kita sudah mendengarkan perintah Allah bahwa wajib zakat, tinggalkan perkara-perkara yang mungkar, fahsya, menyakiti orang lain, berbuat kejelekan, kekejian, pasti akan kita laksanakan jika kita bertakwa. Sehingga zakat ini menjadi barometer seseorang apakah dirinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah durhaka kepada Allah. Ini mungkin sama ketika anak-anak di sekolah ini diperintah Mbak Elsa, nanti sepulang sekolah baca buku halaman 53 tentang bab, kalau misalnya pelajaran IPA itu tentang apa? Tentang bioteknologi kalau kelas 9. Bioteknologi. Ya. Oke. Tentang bioteknologi. Kalau anak itu benar-benar anak yang bertakwa, kemudian anak yang kepada gurunya itu menghormati, kira-kira dilaksanakan apa tidak? Pasti dilaksanakan. Karena saking takutnya ketika dia tidak melaksanakan perintah gurunya. Karena rasa takutnya ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah, sama seperti itu. Sehingga orang yang bertakwa ini selalu memahami dan menyadari bahwa kewajiban melaksanakan ibadah zakat itu merupakan keharusan, bukan merupakan paksaan. Nah, ini kalau kita sudah punya, kadang gini Mbak Elsa, kalau saat ini itu kita belum merasakan yang namanya eman-eman. Selama ini kan kita membayar sekolah, terus mencari uang jajan, terus semua pembiayaan kan kita minta kepada orang tua. Itu kadang-kala belum merasakan eman-eman kita kehilangan uang. Tapi kalau suatu ketika nanti kita sudah dewasa, kita bekerja, kemudian kita tahu rasa sulitnya mencari pekerjaan, rasa sulitnya mendapatkan uang, kadang itu sifat yang tampak adalah rasa eman-eman. Jadi saatnya zakat malah tidak berzakat, saatnya bersedekah malah tidak bersedekah, malah uangnya selalu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya siswa-siswi SMP Negeri 1 dari Jaksa harus bisa menjalankan dirinya, membuat hatinya menumbuhkan rasa iman dan takwa kepada Allah SWT. Sehingga pada saatnya nanti ketika anak-anak sudah punya uang sendiri, melaksanakan menunaikan zakat sendiri dengan ikhlas, tanpa terbebani apapun, tanpa paksaan apapun, bisa menunaikan zakat fitrah. Itu yang pertama. Berarti nilai ketakwaan ini juga perlu dicatat anak-anak.
anak-anak, karena nanti anak-anak juga harus merangkum apa yang Pak Ihsan sampaikan. Berikutnya Mbak Elsa, yang kedua adalah tentang nilai ukhuwah atau persaudaraan. Mbak Elsa tahu ukhuwah? Yang saling umat Islam bersaudara. Nah itu intinya, kita itu hidup di dunia ini tidak makhluk pribadi. Kalau dalam IPS namanya makhluk sosial. Makhluk sosial. Kita tidak individu tetapi makhluk sosial. Kenapa makhluk sosial? Karena kita itu tidak bisa menghidupi diri kita sendiri. Ini permisalan Mbak Ilsa. Kita makan saja, misalnya makan nasi ya, itu kan tidak bisa langsung ujuk-ujuk kita itu bisa makan nasi. Ternyata nasi itu dari beras. Beras ada yang nanam. Bahkan menanam beras ataupun padi itu lamanya sekitar 40 hari. Itu mulai dari menebar benih. Nanti setelah benih ditebar, diambil setelah 1 minggu itu, kemudian ditanam. Setelah ditanam nunggu 40 hari, kemudian dipanen. Manen zaman dulu itu pakai sabit. Kemudian didos. Setelah didos nanti baru dipanaskan, diterik matahari selama 1 minggu. Baru kemudian diseleb. Setelah diseleb baru kita masak. Itu baru beras. Padahal kita makan itu, 1 porsi itu ada berasnya, ada ikannya, ada sayur mayurnya, bahkan ada piring dan ada sendoknya. Itu tentunya tidak kita buat sendiri, ya kan Mbak Isa? Iya. Belum lagi kita punya rumah. Rumah itu komponennya banyak. Ada temboknya. Isi tembok itu ada batu bata, kemudian ada semennya, ada pasirnya, kemudian ada kayu, ada genteng, ada keramik, dan perabot rumah tangga banyak sekali. Itu tidak bisa kita buat sendiri. Sehingga kita harus sadar bahwa kita hidup secara sosial harus juga berimplikasi kepada masyarakat sosial. Termasuk kita harus punya ukhuwah. Kita memikirkan kemasyarakatan juga. Kita memikirkan kelanjutan kehidupan ini juga. Kira-kira semacam itu. Sehingga zakat akan memupuk untuk merasakan penderitaan sesama saudara muslim yang merasa kekurangan atau yang sedang kekurangan. Dengan memberikan bantuan, bisa berupa modal, pangan, supaya si miskin bisa bangkit dari keterhimpitannya. Itulah tujuan dari zakat pada esensialnya. Sehingga dalam hal ini kita harus tahu, kita tidak boleh selalu memandang ke atas, Mbak Elsa. Kalau kita memandang ke atas itu tidak akan pernah ada habisnya. Misalnya berangkat sekolah, enak ya kancaku berangkat sekolah ini diantar sama mobil roda 4. Kemudian mobilnya bagus, kinclong, warnanya orange, ada tulisannya angkutan umum. Kemudian bilang lagi, enak ya kancaku ketika berangkat sekolah ini juga diantar naik motor, motornya bagus, warnanya merah. Yang nganter juga pakai jaket hijau, rapi. Apa Mbak Elsa? Gojek. Sedangkan aku berangkat sekolah pakai sepeda jelek, tanpa selebar, gitu aja dari rumah sampai sekolah ini. Tidak ada teman yang mau bersamaku karena sepedaku selalu berteriak, kriak, kriak, kriak. Akhirnya aku dari sekolah sampai ke parkiran juga tidak ada teman karena sepedaku tidak punya jaga. Akhirnya saya masukkan ke selokan. Kalau kita membayangkan kehidupan orang lain yang lebih tinggi dari kita, tidak akan pernah ada habisnya.
Makanya kita itu kalau jalan itu kadang-kala ke atas, kadang-kala ke bawah. Kita juga harus melihat orang-orang yang di bawah kita. Masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita, supaya hati kita merasa bersyukur. Jadi anak-anak juga perlu tahu, masih ada anak-anak lain yang lebih kekurangan daripada kita. Mungkin mereka sudah kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Itu juga sudah penderitaan loh. Tidak bisa merasakan kasih sayangnya. Atau teman-teman kita punya orang tua lengkap tapi merantau jauh ke negeri Malaysia. Itu juga merupakan penderitaan, nggak bisa bertemu dengan orang tuanya. Di sini dia diasuh sama pembantu-pembantunya. Apa ya Mbak Irsa? Pembantunya pembantu. Atau mungkin orang yang kekurangan kehidupannya, makan sehari-hari saja kurang, pendapatan keluarga tidak sesuai dengan pengeluaran setiap harinya. Makan yang seharusnya 3 kali sehari belum tentu setiap hari makan, itu juga merupakan kekurangan. Makanya kalau kita hidup ini, kita harus bisa melihat, oh kalau ada teman kita yang kaya, oh kita ajak untuk berzakat, gitu Mbak Ilsa. Ayo kita bantu teman-teman kita yang membutuhkan. Kalau ada teman-teman yang kekurangan, ya jangan kita jauhi. Bukannya terus nanti geng-gengan, ada geng kaya, ada geng miskin. Nanti geng kaya nama kelompoknya geng Queen, cewek-cewek semua. Kemudian geng laki-lakinya misalnya geng apa kalau laki-laki? King ya, geng King. Nanti yang miskin-miskin punya geng juga. Namanya geng apa kira-kira ya? Ya, geng geng Belly gitu. Ya nanti kalau kehidupan semacam itu ya tidak sehat. Nanti yang seperti lagunya Om Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Nanti adanya malah permusuhan. Makanya kita di SMP 1 dari Jaksa harus menghilangkan kasta-kasta itu. Karena apa? Kasta itu sudah ada zaman dulu. Ada namanya kasta dalam IPS ya. Ada kasta Brahmana, ada kasta Sudra, ada kasta Ksatria, ada kasta Paria. Yang Paria itu juga paling rendah juga. Dan Brahmana yang tinggi-tinggi. Itu zaman dulu. Dan zaman sekarang sudah tidak ada. Makanya Allah itu memandang seseorang itu bukan karena kastanya, tapi karena ketakwaannya. Makanya di masjid itu adalah bentuk pengkastaan yang sesungguhnya. Kira-kira misalnya, kok anak SMP dari pas sholat di masjid, kok sholatnya paling gurih? Ya itu kasta yang sesungguhnya. Lantas harus bagaimana? Anak SMP dari sholat Jumat, ya kudune nek gone ngarep, tapi ojo ngarep imam, malah nek ratan. Ya harus di belakang imam tapi sop yang terdepan. Saya tuh pernah lihat itu ada seseorang pas sholat manggone yang ada sop ngarep. Ya ketok cah nom dhewe liyane kan bapak-bapak sepuh-sepuh. Tapi kan anaknya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu yang kedua, nilai ukhuwah atau persaudaraan harus kita teguhkan untuk mencapai nilai-nilai sosial ini. Yang nomor 3 adalah nilai solidaritas sosial. Maksudnya bagaimana Pak? Nilai solidaritas sosial adalah nilai yang mengandung berbagai aspek norma, baik itu norma masyarakat, norma agama, kemudian dan norma-norma lainnya, bahwa manusia tidak lepas dari masyarakat sosial yang saling berdampingan dan yang tertulis dan ataupun yang tidak tertulis. Bedanya apa Pak dengan persaudaraan dan ukhuwah? Ya bedanya gini.
Islam itu rahmatan lil alamin, Mbak Ilsa. Apa itu, Pak? Rahmatan lil alamin itu tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga umat-umat yang selain umat non-Islam. Itu Islam. Nabi Muhammad juga mengajarkan semacam itu. Itu pelajaran penting bagi kita. Makanya salah satu presiden kita yang dulu pernah memimpin ada yang namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu kan beliau terkenal sebagai bapak pluralisme. Maksudnya apa? Beliau itu menanamkan kita hidup itu tidak hanya untuk orang Islam saja. Makanya saat itu Gus Dur itu memberikan wadah kepada saudara-saudara kita yang di Tiongkok, di Cina juga bisa berkehidupan di Indonesia. Dan kalau kita bisa mengatur itu semua, adanya adalah kemasyarakatan yang kuat. Jadi Indonesia sendiri, Mbak Ilsa, dulu merdeka kan tidak hanya perjuangan satu umat saja. Semua masyarakat dari berbagai umat, baik itu Islam, Kristen, Nasrani, apalagi Hindu, Buddha, Konghucu gitu ya, atau agama-agama lain yang tidak bisa disebutkan, itu bersatu padu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sama dengan sekarang kita di SMP 1 dari Jaksa, karena sekolahnya adalah sekolah negeri yang tentunya semua anak bisa belajar di sini, maka kita juga harus menerapkan yang sama. Zakat ini juga harus bisa menumbuhkan nilai-nilai itu. Kita jangan berpikir pada fasilitas keislaman saja, tetapi juga yang melibatkan masyarakat secara umum. Nah, itu nanti anak kalau sudah bisa menjadi panitia zakat, nanti akan bisa mengerti kira-kira kegunaan dana zakat ini untuk apa saja, supaya bisa memberikan kemudahan juga tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk masyarakat secara umum. Kemudian yang keempat adalah nilai keadilan. Keadilan dalam Islam memiliki fundamentalitas dan berakar pada moralitas. Prinsip pertama dalam keadilan adalah berhubungan dan mengakui Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, adil adalah persamaan manusia dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang berdasarkan pada seperangkat nilai dan moral. Nilai keadilan. Jadi adil itu juga susah dalam memahaminya. Misalnya gini, Mbak Ilsa ini punya adik, punya ya? Dua. Nah, misalnya sama-sama bersekolah, kira-kira uang sakunya antara Mbak Ilsa dan kedua adiknya sama atau beda? Beda. Ternyata adil itu tidak sama gitu. Adil itu punya makna yang berbeda. Sama halnya misalnya ini di sekolah ada siswa-siswa 32 siswa dalam satu kelas misalnya, kemudian diberi tugas yang berbeda-beda, itu juga bisa saja, karena keadilan guru itu dalam menilai nanti punya tahu kondisi dan kebutuhan siswa itu masing-masing. Nah, sama halnya dengan Allah. Ketika kita diuji, kan kadang itu orang itu berdoa gini, ya Allah ujian saya kok sangat berat sekali, kemudian orang-orang itu kok tidak dapat ujian. Itu kan perasaanmu, padahal kita tidak pernah tahu apa isi hati dan kesulitan dari mereka. Makanya kita itu jangan merasa bahwa kita itu adalah orang yang tersengsara di dunia. Itu tidak boleh. Kita harus selalu merasa bersyukur. Kalaupun ada sesuatu hal, ya anggap saja itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lewati. Dan ketika kita sudah sampai melewati fase itu, maka kita bisa lulus ujian dengan baik. Kira-kira semacam itu.
Berikutnya dalam sebuah dalil, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Allah, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya. Apa yang kamu simpan itu? Quran surat At-Taubah 34-35. Sebagai penutup, itulah pesan bahwa kita itu ketika sudah mencapai nisab zakat, Mbak Ilsa, ada namanya zakat fitrah yang tadi kita bahas dari awal, yaitu setiap tahun sekali setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Ada juga zakat yang lain, diantaranya adalah zakat mal yang dihitung per tahun. Ketika kita sudah sampai nisabnya, kita sampai pada waktu yang ditugaskan untuk zakat, mengeluarkan zakat, maka kita wajib untuk berzakat. Dan secara rata-rata Mbak Ilsa, zakat itu biasanya 20 ataupun sedikitnya 25% mungkin, dari harta. Sehingga kalau kita misalnya mendapatkan ini untuk latihan, makanya 2,5% itu, bukan 25 ya, tapi 2,5% itu kita mulai dari sekarang. Ketika kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan hadiah, jangan lupa untuk berzakat. Kira-kira semacam itu. Demikian sajian nilai-nilai zakat yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Pak Ihsan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan atas materinya. Nah, ini dari teman-teman online kita ada pertanyaan. Ada yang tanya? Ada. Yang pertama dari Nana dari Kalimantan Barat. Jauh ya, Kalimantan Barat. Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah adalah kepala rumah tangga atau wali. Jadi misalnya dalam satu keluarga itu ada ayah, kemudian ada ibu, ada anak-anaknya, maka yang wajib membayar zakat adalah sang ayah. Kenapa? Karena dalam Islam sang ayah itu merupakan tulang punggung keluarga. Meskipun di prakteknya di Indonesia itu kan ibu-ibu atau yang wanita juga ikut bekerja, tetapi secara hakiki yang punya tanggungan itu adalah sang ayah sebagai kepala keluarga. Kalau ibu itu sifatnya berarti uang pribadinya, sehingga yang punya kewajiban adalah sang ayah. Atau kalau sudah bekerja atau sudah balik, dalam Islam itu mengenalnya adalah balik, itu berarti dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mbak Ilsa kan tahu ukuran balik itu, kalau dalam Islam perempuan itu yang sudah 9 tahun atau sudah menstruasi, yang laki-laki sudah 15 tahun atau yang sudah mimpi basah gitu ceritanya. Nah, itu ukurannya. Sehingga
kalau anak SMP ini kok sudah balik tapi belum bekerja, ya tetap yang punya tanggungan adalah orang tuanya, sang ayah. Begitu Mbak Elsa. Terima kasih Pak. Yang kedua ini dari Anissa dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, ya. Mbak, ini suka barat-barat ya. Lanjut apa? Berapakah ukuran zakat fitrah yang harus kita bayarkan? Ukuran zakat fitrah ini sebenarnya para ulama itu kan ada perbedaan pendapat, tetapi yang secara umum sesuai kita yang menganut adalah madzhab Asy-Syafi'iyah itu adalah beras, karena itu makanan pokok di Indonesia, dengan ukuran 2,5 kilo. Tetapi untuk memahami satu sok itu Mbak Elsa, itu juga ada yang mengatakan lebih. Kalaupun kita memberi lebih ya lebih baik. Yang penting ukuran minimalnya kita sudah kita laksanakan, jangan sampai kurang. Dan itu harus kualitas terbaik Mbak Elsa. Kan kita tahu yang namanya beras itu kan punya kadar kualitas yang berbeda. Nah, makanya yang digunakan untuk berzakat itu harus beras yang punya kadar kualitas baik. Ini mengingatkan kita pada cerita persembahan dari Qabil sama Habil. Mbak Elsa masih ingat? Sudah lupa. Dulu itu Nabi Adam kan punya 2 putra, yaitu Habil sama Qabil. Yang Habil ini keperawakannya itu putih ganteng. Kemudian yang Qabil ini kebalik. Yang Qabil ini yang putih ganteng, yang Habil ini itu mohon maaf agak hitam, dan ya memang hitam, berarti kan kalau dalam kulit sudah hitam kan mungkin negatif tinggi. Sehingga saat itu karena di pernikahan silang itu kan si Qabil tidak terima karena dia dijodohkan dengan yang berkulit hitam. Akhirnya dia mengajukan penawaran untuk merubah hasil perkawinan silang itu. Akhirnya dipersilahkan oleh Allah, keduanya disuruh untuk melaksanakan persembahan. Si Habil ini yang hitam tadi itu melakukan persembahan tanaman-tanaman yang paling bagus. Oh enggak, kebalik. Si Habil ini melakukan persembahan hewan yang paling bagus, yaitu berupa domba. Kemudian si Qabil ini tanaman-tanaman yang biasa. Nah, oleh sebab itu akhirnya Allah memilih yang domba terbaik tadi. Nah, ini sebagai contoh kepada kita, kalau kita mau berzakat, kalau kita mau bersedekah, itu jangan yang second, yang terbaik yang kita zakatkan. Itu Mbak Elsa. Terima kasih Pak Ihsan. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi materi nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat yang telah disampaikan oleh Bapak Ihsan Sunaryo. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa ibadah zakat mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, peduli sesama, mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia. Sekian materi nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat dalam pesantren Ramadan SMP Negeri 1 Medari Jaksa tahun 2021. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ihsan Sunaryo bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.